Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan juga keberkahannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha baik, maha bijaksana, maha perkasa, yang telah mencukupi semua kebutuhan kita di muka bumi ini. Maka sangat pantas bagi kita untuk mengucapkan kalimat yang mulia ini, alhamdulillah. Salawat dan taslim tidak lupa kita curahkan kepada manusia yang paling mulia, yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, imannya, ilmunya, dan juga fisiknya, yang telah membawakan kepada kita Al-Quran, sehingga kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, dan juga mana yang batil. Maka sangat pantas bagi kita sebagai pengikutnya untuk mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang pentingnya sedekah atau infak. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, di ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin 'ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Kemudian 7 tangkai itu tumbuh 100 butir. Artinya menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudhaifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan sesuai dengan yang Allah hendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Ketika kita berinfak di jalan Allah, maka Allah akan membalas 700 kali lipat, teman-teman. Sangat luar biasa sekali. Karena ketika kita melihat dalam hadis Nabi, ada 7 naungan pada saat itu, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang menginfakkan hartanya, tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya. Juga ada di surat Al-Fatir, surat ke-35 ayat 29, Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, lalu ia mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, lalu menafkahkan atau menginfakkan sebagian hartanya, sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi di ayat Al-Fatir ini, di surat Al-Fatir ini menjelaskan bahwa mau itu secara terang-terangan, mau itu secara sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Karena sejatinya ketika kita melakukan amalan, letaknya adalah di hati, keikhlasan kita. Bagaimana, apakah kita melaksanakan ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Sesuai dengan hadis arba'in yang pertama, An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hadara ilaih. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan mereka akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi ketika kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka Allah akan memberikan balasan yang luar biasa. Terakhir, hadis yang juga umum kita dengar, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafahu bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila telah mati anak Adam, maka semua amalannya terputus kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir, lalu ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.
sedekah jariyah, sedekah yang kita laksanakan, yang kita lakukan ketika kita wafat, pahalanya masih kita dapatkan. Maka marilah kita cari peluang-peluang untuk bersedekah. Banyak saudara kita yang kelaparan, banyak tetangga kita yang kelaparan, banyak tetangga kita yang membutuhkan. Maka carilah orang-orang seperti itu, seperti yang membutuhkan, agar menjadi tempat kita mengeluarkan infak kita, mengeluarkan sedekah kita. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari yang saya sampaikan adalah ketika kita memiliki hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah apapun, terutama yang dibahas pada hari ini adalah tentang sedekah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik nanti dinilai itu secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, yang penting adalah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala yang luar biasa dan juga memberikan keberkahan, rahmat, ampunan kepada kita. Banyak sekali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kultum yang singkat ini menjadikan pelajaran bagi kita, khususnya diri saya pribadi, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal sedekah. Karena di antara pintu-pintu surga salah satunya adalah babu sedekah, pintu sedekah. Mungkin cukup sekian penyampaian dari materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.